Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SMA Negeri Majalengka, pun juga Bapak Ibu Guru, orang tua wali siswa kelas 11 SMA Negeri Majalengka. Mohon izin perkenalkan, saya Rio Saputra yang merupakan salah satu siswa dari SMA Negeri Majalengka yang baru lulus pada tahun kemarin, yaitu tahun 2025. Ketika di SMA saya duduk di bangku MIPA 1. Ya, mohon izin Bapak Ibu, orang tua wali siswa yang saya hormati, di sini barangkali mungkin pada kegiatan pertemuan para orang tua wali siswa di agenda ini, saya barangkali ingin bercerita sedikit seputar saya sehingga bisa saya berada di posisi sekarang. Lebih tepatnya saya dapat di kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia yang di sini belakang ada gedung Isola. Bismillah, tanpa mengurangi rasa hormat tentunya pun kepada adik-adik tingkat saya yang saya cintai dan saya banggakan. Barangkali dari cerita saya yang akan saya sampaikan bisa memotivasi pun menginspirasi para adik-adik dan juga menjadi bahan pertimbangan bagi orang tua wali siswa. Bismillah, saya di sini merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI Bumi Siliwangi. Dan di belakang saya ini ada gedung Isola yang merupakan gedung Rektorat UPI. Ini juga alhamdulillah saya kebetulan baru selesai kuliah hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 21 April tepat di hari Kartini. Baik, mungkin di sini Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu orang tua wali sedang melaksanakan kegiatan yang lebih tepatnya kegiatan pertemuan orang tua wali siswa. Di sini saya akan menyampaikan barangkali terlintas di pikiran Bapak Ibu bahwasanya kira-kira anak kita mampu tidak ya berkuliah atau melanjutkan jenjang pendidikan dari tingkat SMA ke tingkat perguruan tinggi. Pasti selalu ada kekhawatiran, khususnya kekhawatiran terkait keterbatasan ekonomi pun keterbatasan kemampuan dari siswanya itu sendiri, yang memang bisa jadi keraguan dari hati yang tidak bisa adanya keraguan dalam khususnya keterbatasan ekonomi ya. Barangkali di sini mungkin saya bisa berbagi cerita menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu guru dan juga bagi Bapak Ibu orang tua wali. Saya dulu juga pernah duduk di bangku SMA, yaitu kelas 11 SMA lebih tepatnya, di mana waktu itu saya juga sedang sibuk-sibuknya mempertimbangkan bagaimana saya akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang mana. Dan juga di sana saya juga sedang diamanati sebagai di bagian dari beberapa organisasi, yaitu di Pramuka Ki Handicap, dan juga saya ikut andil di kelompok ilmiah remaja atau KIR SMA di Majalengka. Dan juga saya juga berkesempatan mengikuti beberapa perlombaan baik itu di eksternal maupun di internal yang ada di SMA Negeri 2 Majalengka atau Semandaka. Dari berbagai event tersebut tentunya alhamdulillah selalu ada saja raihan prestasi yang dapat saya curahkan dan dapat saya raih, mulai dari perlombaan ataupun event-event yang memang saya ikuti, mulai dari paguyuban itu sendiri. Nah, tapi dari cerita sederhana tersebut mungkin dari luar bisa dikatakan ini adalah sebuah kebanggaan, ataupun mungkin terlihat saya dengan sebegitu perjuangannya bisa mengikuti berbagai itu. Tapi di samping hal itu, di waktu yang bersamaan juga, di waktu yang sama saya perlu dihadapi dengan orang tua saya, yang lebih tepatnya ayah kandung saya jatuh sakit, dan lebih tepatnya beliau didiagnosis yaitu tuberkulosis untuk kedua kalinya. Tentu jika saya pribadi sebagai anak sematawayangnya mendengar hal tersebut sangat terpuruk atas hal itu. Bahkan sempat beberapa kali saya mendampingi beliau dirawat di rumah sakit Majalengka pun rumah sakit Cideres, yang dimana tentu ternyata hal tersebut sudah cukup parah, dan ternyata sang pencipta lebih menyayangi ayah saya. Lebih tepatnya tepat di hari pembagian rapot kelas 11, ayah saya berpulang sang pencipta tepat di hari Jumat ketika pembagian rapot tersebut, dan juga saya tepat berada di samping beliau. Dari hal tersebut tentu keterpurukan saya dalam mencapai impian, dan bagaimana kedepannya itu jadi bagian dari rasa hampa dan dilema bagi saya pribadi. Terlepas dari bagaimana apa prestasi dan raihan yang saya capai, namun semuanya terasa hampa karena ketidakhadirannya beliau.
Tapi di samping itu, perlahan saya mulai bangkit, saya mulai mencoba bagaimana caranya bangkit dari keterpurukan tersebut. Dan alhamdulillah, saya kembali mengingat apa perkataan dan harapan dari ayah saya, yaitu beliau sangat mengharapkan saya bisa lanjut ke jenjang perkuliahan karena tujuan saya dimasukkan ke SMA adalah dengan harapan di antara keluarga saya yang memang sebelumnya tidak ada latar belakang masuk pendidikan perguruan tinggi bisa tembus, salah satunya yaitu saya sebagai anak sematawayang dari ayah saya. Mengingat hal tersebut, saya kembali berusaha keras, kembali berusaha untuk meraih mimpi yang memang pernah saya impikan, yaitu dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Hingga alhamdulillah saya dapat di posisi sekarang dengan segala keterbatasan seperti yang tadi saya sampaikan. Saya bisa dibilang keterbatasan ekonomi pun juga saya sudah tidak memiliki orang tua karena mengingat ibu kandung saya sudah meninggal ketika saya usia TK, dan hal itu juga bertepatan dengan ibu saya meninggal ketika saya pembagian rapot TK. Ini cukup menyayat hati, dan bahkan itu di masa-masa keterpurukan saya, hal tersebut membuat saya untuk berhenti meraih mimpi. Tapi dengan motivasi yang kembali saya hadir, alhamdulillah saya bisa sampai di posisi sekarang. Barangkali dari hal tersebut, dari cerita tersebut bisa memotivasi dan menginspirasi adik-adik saya yang kelas 11 pun yang kelas 12 yang sedang melanjutkan ke pendidikan yang perguruan tinggi. Apalagi teman-teman atau adik-adik yang sekarang berkesempatan masuk eligible, mohon memanfaatkan kesempatan tersebut, karena siapa tahu memang dari kesempatan tersebut bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi lewat jalur SNBP. Pun juga yang memang belum berkesempatan masuk eligible bisa mencoba nanti di jalur SNBT, yaitu lewat tes. Karena pun saya juga masuk lewat tes tersebut, dan alhamdulillah saya hingga bisa di posisi sekarang. Jadi barangkali Bapak Ibu orang tua wali sebagai orang tua yang tentunya ingin masa depan anaknya itu jauh lebih baik, bahkan ingin mimpi yang lebih tinggi lagi dari seorang orang tuanya itu sendiri, peran orang tua di sana sangat penting untuk mendukung anaknya, pun untuk mendukung apa yang memang diharapkan dan diinginkan. Jadi barangkali sebagai orang tua, Bapak Ibu berperan penting dalam artian di sini dengan mendampingi anaknya di usia yang memang sedang memperjuangkan masa depannya. Pun juga buat adik-adik kelas 11 yang sekarang sedang akan berproses selama 1 tahun ke depan, tolong persiapkan apa yang memang perlu dipersiapkan, tetap belajar, tetap berjuang, tetap mempertahankan apa yang memang harus diperjuangkan oleh adik-adik semuanya. Karena sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Pun di sini saya bisa berada di sini karena alhamdulillah saya dapat berkesempatan mendapatkan beasiswa KIP kuliah, yang memang ini salah satu beasiswa yang sangat berpeluang besar bagi teman-teman ataupun keluarga yang memang memiliki keterbatasan ekonomi. Pun juga masih banyak beasiswa-beasiswa lain, apalagi yang memang mempunyai potensi berprestasi ataupun bahkan memang punya keterbatasan ekonomi namun memang ingin mempunyai keinginan tinggi untuk lanjut ke perkuliahan. Insya Allah pasti selalu ada jalan, apalagi untuk pendidikan dan untuk menuntut ilmu selalu pasti ada jalan. Pun ini adalah bukti sederhana saya bisa berada di sini. Saya ingin membagikan cerita ini, memotivasi orang tua, memotivasi orang tua siswa di sini, dan memotivasi adik-adik bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin ketika memang kita ingin mencoba dan ingin meraih hal tersebut. Terbukti saya mungkin salah satu pun saya di sini juga masih belajar, dengan belajar mencapai hal yang memang saya pribadi inginkan. Bismillah. Karena terkadang seorang anak itu sebetulnya hanya perlu dukungan dari orang tua, perlu adanya support dari keluarga. Terlepas dulu ketika saya di posisi adik-adik kelas 11 ataupun adik kelas 12, yang dimana pada saat itu saya tidak punya dukungan orang tua, pun keluarga juga mengarahkan saya untuk berpikir realistis, di mana saya kan tidak punya orang tua untuk mendukung pembiayaan atau dari segi ekonomi. Tapi alhamdulillah saya terus berusaha mencoba sehingga saya dapat kesempatan mendapatkan beasiswa kuliah, dan juga saya sedang berusaha mendapatkan beasiswa lainnya yang memang bisa berpotensi menambah ataupun dalam artian mengikuti kegiatan event-event lainnya. Jadi buat Bapak Ibu orang tua wali siswa pun juga buat adik-adik kelas 11, insya Allah selama masih ada waktu untuk mempertimbangkan, silahkan raihlah apa yang diimpikan. Tentu setiap perjuangan pasti akan ada hasil yang selalu ditunggu-tunggu. Di sini saya Rio Saputra sebagai mungkin kakak tingkat dari adik kelas 11 dan kelas 12 motivasi dan mengajak adik-adik semuanya, insya Allah
Bismillah, la haula pasti akan alhamdulillah. Terima kasih, semangat, sukses. Sampai bertemu di perjalanan sukses masing-masing. Semoga semuanya dapat meraih apa yang memang diharapkan dan dicita-citakan. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan sedikit besarnya. Semoga Bapak Ibu orang tua wali siswa dapat jadi bahan pertimbangan pun buat adik-adik kelas 11 dan kelas 12 bisa jadi motivasi barangkali, jadi inspirasi buat kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu di Universitas Impian masing-masing. Bye.